Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali mahasiswa FEB yang mengambil mata kuliah praktek mini bank syariah 1. Sebelum kita bahas tentang laporan keuangan perbankan syariah, jangan lupa memberi komentar untuk pengembangan atau subscribe jika video ini memberi manfaat dan menambah pengetahuan kalian. Dalam video ini akan dijelaskan siklus akuntansi mulai membuat jurnal sampai dengan pembuatan laporan keuangan. Masih ingat di video sebelumnya sudah diberi gambaran tentang pembuatan jurnal, ya, sehingga kita langsung saja kita coba contoh soal praktikum. Ya. Di sini Amran membuka deposito berjangka atau simpanan berjangka, ya, 3 bulanan. Jurnalnya seperti apa? Ya. Jurnalnya perbankan menerima kas dan kreditnya di sini simpanan berjangka atau deposito mudharabah. Masih ingat ya, tabungan, deposito, seperti perbankan seperti memiliki utang, jadi utang bertambah letaknya di kredit. Sekarang kita ke bukti transaksi kedua. Ahmad menarik simpanannya, bisa disebut akunnya tabungan mudharabah. Gimana jurnalnya untuk menarik tabungan? Otomatis perbankan mengeluarkan kas, ya. Jadi debitnya yang berkurang adalah simpanan atau tabungan mudharabah pada kas. Ini nanti kalian buat jurnal, diteruskan sampai dengan semua bukti transaksi habis, ya. Untuk siklus selanjutnya adalah posting buku besar. Jadi setelah membuat jurnal langsung diposting ke buku besar. Ya, misalnya kalian mau buat buku besar kas. Kalian perhatikan dulu laporan neracanya di periode sebelumnya. Jika akun yang bersangkutan yang kalian akan buat buku besar ada saldo awalnya, berarti dalam buku besarnya kalian masukkan, ya, saldo awalnya besarannya berapa. Semua transaksi yang berhubungan dengan akun kas kalian masukkan, ya, ke buku besarnya. Ini nanti kalian lanjutkan semuanya juga dengan akun deposito mudharabah dan tabungan mudharabah, caranya sama, ya. Lanjut ke siklus selanjutnya adalah posting ke buku pembantu. Caranya sama dengan posting ke buku besar, ya. Di sini buku pembantu deposito Amran tidak ada saldo awalnya karena dia masih pembukaan deposito, ya. Jadi nanti langsung ke transaksinya. Lanjut ke tabungan Ahmad. Untuk buku pembantunya caranya sama seperti deposito. Kalian lihat ada saldo awalnya atau tidak. Lihat di contoh soal. Untuk tabungan Ahmad ini harus dibuat saldo rata-rata harian, dihitung dulu. Kenapa kalau deposito tidak? Karena deposito ini jangka waktunya penuh, ya. Jangka waktunya ada 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, jadi tidak perlu dihitung saldo rata-rata harian. Tapi kalau tabungan dia setor atau tarik tidak berdasarkan tanggal seharusnya, ya, sehingga perlu dibuatkan saldo rata-rata harian, ya. Contoh misalnya Ahmad, untuk menghitung saldo rata-rata harian kalian lihat di buku pembantunya. Hitung dulu berdasarkan transaksi yang dilakukan Ahmad. 2 hari itu asalnya dari awal bulan, saldo awal itu tadi, ya, tanggal 1 sampai tanggal 2. Karena tanggal 3 sudah ganti transaksi lain, ya, sehingga dihitung 2 hari. Untuk 29 hari itu asalnya dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 31. 31 karena Agustus umurnya 31. Ya, sehingga ketemunya 29 hari. Setelah itu kalian kalikan dengan saldo, ya, saldonya. 2 hari kalikan dengan 350.300.000. Yang 29 kalikan 335, 300.000. Total kalian nanti totalnya kalian bagi dengan 31. Jadi saldo rata-rata harian untuk Ahmad ketemunya 336.267.700. Ya, kalian hitung semua buku pembantu tabungan. Lanjut ke siklus selanjutnya adalah pembuatan laporan keuangan.
karena mata kuliah praktek mini bank 1 yang dibahas adalah khusus simpanan, dan praktek mini bank 2 nanti dikhususkan pembiayaan. Jadi untuk laporan keuangan neraca dan laba rugi atau SHU bisa dikerjakan di mini bank 2. Jadi laporan keuangan yang kalian kerjakan adalah laporan distribusi bagi hasil. Tetapi seharusnya membuat laporan keuangan neraca dan laba rugi atau SHU ini seharusnya sebelum laporan distribusi bagi hasil, ya. Jadi angka pendapatan operasional ini dianggap kalian sudah menghitung, ya. Dari laporan SHU atau laba rugi ini kalian dianggap sudah menghitung jumlah dana dari laporan neraca, sedang jumlah pembiayaan juga dari neraca sudah dihitungkan. Lanjut ya, kita lihat tabel di bawahnya. Untuk kolom jumlah ini angka dari neraca, ya, sudah dihitungkan, ya. Tinggal kalian pindah saja di tabel kalian. Jadi angkanya sudah langsung di-share. Sekarang lihat di kolom rasio, gimana cara mencarinya. Misalnya kalian mau mencari di akun tabungan, misalnya dari angka 2M 271993371 dibagi dengan total. Caranya seperti itu. Totalnya di situ 2467157, ya, bla bla bla, ya, sehingga ketemunya 0,92. Deposito caranya sama, simpanan pokok, simpanan wajib sama, ya. Ini caranya mencari rasio. Sekarang kita ke kolom selanjutnya, pendapatan. Untuk mencari tabungan, misalnya dari angka rasio 0,92 kalian kalikan dengan pendapatan operasional di atas tadi, 4.782.895, ketemunya 4.404.546. Sama semua akun, mulai simpanan pokok sampai ke bawah, caranya sama. Lihat di kolom pembiayaan, caranya juga sama, dari rasio dikalikan dengan jumlah pembiayaan di atasnya. Paham ya? Sekarang kita ke tabel di bawahnya, distribusi bagi hasil tabungan. Kolom pertama, kalian di sini masukkan semua saldo rata-rata harian tabungan di buku pembantu tadi yang sudah kalian hitung semuanya. Tabungan mudharabah sendiri, tabungan korban sendiri, ya. Setelah itu di kolom selanjutnya di situ ada bobot, sama dengan mencari rasio di atas tadi. Lanjut ya, sekarang kita ke porsi pendapatan tertimbang. Ini dari bobot dikalikan dengan rata-rata saldo harian atau saldo rata-rata harian. Oke. Lanjut, kita ke kolom selanjutnya. Di situ ada distribusi pendapatan. Misalnya mudharabah, porsi pendapatannya dibagi total porsi pendapatan dikalikan dengan tabel yang pertama, ya. Kolom pendapatan untuk tabungan. Setelah itu hasilnya didistribusikan untuk nasabah dan perbankan. Untuk nasabah, nisbah bagi hasilnya disamakan saja, 45% dikalikan dengan pendapatan, kolom pendapatan tadi, ya, yang sudah kalian cari di kolom sebelumnya. Dan untuk bank, nisbah bagi hasilnya adalah 55%. Untuk tabel kedua ini adalah total pendapatan yang dibagi hasilkan. Sedangkan untuk tabel di bawahnya, tabel ketiga adalah caranya sama dengan tabel kedua, tapi di sini adalah per nasabah. Jadi kalian masukkan nama nasabahnya sesuai dengan buku pembantu. Untuk tabel keempat, distribusi bagi hasil deposito, tidak perlu mencari saldo rata-rata harian,
tapi caranya sama dengan distribusi bagi hasil tabungan, tapi lebih sederhana ya. Nisbah bagi hasil deposito untuk 1 bulan untuk nasabah 35%, untuk banknya 65%. Untuk 3 bulan nisbahnya adalah 40, untuk banknya adalah 60. Jangka waktu 6 bulan, deposito jangka waktu 6 bulan, nisbah bagi hasilnya untuk nasabah 45, untuk banknya 55. Untuk deposito jangka waktu 12 bulan, untuk nasabah nisbahnya adalah 50, untuk nisbah banknya adalah sama 50 ya. Saya kira cukup untuk panduan praktikum kali ini, semoga bermanfaat.